apakah dengan breeding ini akan menurunkan fighternya Baudan dalam dunia lomba ataukah masih jalan sebagai pemain? Satu perlu digarisbawahi ya. Nah, jadi saya punya burung materi itu banyak sekali. Jadi berawal dari dari pemain itu kita belanja burung itu, burung bagus kita ambil, sampai akhirnya kita sisir sampai sekitar 15-an yang bisa kita pakai itu untuk event-event nasional maupun event-event pokoknya lomba besar lah gitu ya. Cuman jangan salah, burung yang lainnya itu juga prestasi, cuman kurang terawat gitu. Daripada burung ini vakum Masuk kandang aja. akhirnya kita masukin kandang, kita breeding. Bukan terus terang aja, dengan adanya breeding ini Nen Bandan tidak akan pernah menurunkan untuk posisi sebagai pemain sampai menurun jadi bukan jadi pemain. Kita tetap fight, tapi tetap kita mengutamakan kualitas, bukan karena kita itu punya nama atau gimana, tapi kualitas. Jadi terus terang aja, Nen Bandan breeding bukan breeding sembarangan. Dari indukan sendiri kita mendatangkan dari pasaman langsung. Kita datangkan dari pasaman dan indukan itu pun posisinya bukan indukan yang sembarangan. Jadi dia indukan tersebut sudah mencetak gaco-gaco yang ada di daerah sana. Nah, jadi makanya saya pengennya itu biarpun pertama kali kalau kita jodohkan, katakanlah pihak untuk yang lakinya itu bagus, betinanya kurang bagus, pada saat keluar nanti condongnya yang laki-laki itu ke betina, yang perempuan ke laki-laki. Nah, takutnya keluarnya tidak sesuai harapan saya, makanya saya cari betina yang benar-benar bagus kualitas gitu. Jadi ya itulah, dan kita sendiri breeding di sini untuk misinya pelestarian. Jadi kita jangan sampai nantinya itu di hutan itu dihabisin gitu. Kita sendiri sudah memakai kandang sampai 20 kandang. 20 itu udah terisi semua? Belum, masih 14 pasang. Dan 14 pasang itu semuanya memang dari indukan yang sudah teruji dan sudah prestasi, biarpun dia tidak skala nasional, tapi dari kita sudah tahu pasti ini kinerja burung ini bagus sekali, secara materi sama bagus semua. Sebenarnya turun ke Boringnya udah berapa bulan? 7 bulanan lah, 7 bulan. Awalnya 10 sebelah sana, awalnya 10. Kalau ini memang baru, tapi yang 10 awal itu memang udah lama, dari 7 bulan yang lalu. Dan 7 bulan yang lalu kita mulai breeding posisi karena kita kebanyakan burung-burung yang siap untuk lomba, dan kasihan kalau dia tidak dikeluarkan, masukin breeding aja gitu. Jadi memang sudah kewalahan gitu ya? Kewalahan menang. Dalam 6 bulan ini apakah hasilnya sudah signifikan? Alhamdulillah, mungkin dari tangan dingin perawat saya ya. Iya. Jadi dalam 6 bulan, 7 bulanan lah, kurang lebih 7 bulanan itu sudah mendapatkan tera sekitar 60-an. 60 ekor trotol, bahkan kalau yang 7 bulan sudah lepas trotol semua. 60 ekor anakan. Iya. Ya gila lah, dibilang gila lah. Karena saya sadar lah. 60 anakan. Apakah selama ini memang memang harus dikeluarkan untuk dijual, atau sementara ini masih diseleksi dulu kan? Jadi gini, permintaan itu sebetulnya sudah banyak. Begitu kita posisi udah bilang ke
pemain, khususnya bukan pemain di daerah Jawa Timur ya, pemain-pemain di Jawa Tengah sana sama Jawa Barat sana sudah banyak tahu kalau saya punya coding. Awal-awal sudah tanya terahnya, saya minta terahnya, tapi saya tidak bisa mengeluarkan dulu karena posisi apa, kita bukan jual nama tapi kita jual kualitas. Jadi terahnya dari posisi gaco saya yang ini itu keluarnya gimana, itu setelah lepas roto dia keluarnya gimana, itu kita baru bisa bikin bahwa ini burung ini kualitas, burung ini, oh ini burung ini kurang, burung ini. Jadi kita sesuai dengan ini kebutuhan nanti pada saat di sana minta yang harga berapa ya itu yang saya kasih gitu ya. Jadi Kita tes kualitas dulu sebelum permintaan di luar dipenuhi. jadi gini, apa yang saya harapkan di depan itu ya, jadi jangan sampai saya itu jual tapi di akhirnya dia asal jual tapi akhirnya ternyata kualitasnya punyanya nih Bandan itu enggak ada yang jadi atau jelek itu enggak, saya enggak mau seperti itu. Jadi memang benar saya tekan dulu terahnya ini keluarnya gimana, bagusnya sampai di mana, kinerjanya gimana, itu baru saya berani jual. Kalau jual pasti kita jual, untuk saat ini kita belum dulu ya. Kita bukan masalah kita diiming-imingi materi berapapun, katakanlah anaknya si Hellboy atau anaknya si Ganas ada yang minta, bener ini ada yang ngomong sampai minta di atas 2 digit katakanlah ya, tapi saya bukan itu, bukan materi Pak. Iya kalau hasilnya itu seperti yang diharapkan gitu. Setelah intinya program dari Bang Marcos di Kanan Surabaya ini sebenarnya belum dijual. Mari kita tanya Abang Iwan, rahasia apakah kok sampai dalam 6 bulan menghasilkan 60 anakan, 60 anakan ekor ya, 60 ekor anakan itu yang belum termasuk yang sudah mati. Sebetulnya mudah. Apa kata Allah? Ya, kan ya. Ya, itu intinya. Yang nomor satu itu kalau kita sudah dimustajabai sama Allah, kalau kita sudah diridhoi sama yang di atas, apa yang tidak mungkin? Semuanya mungkin. Dan tapi tidak menutup kemungkinan kita tidak semata-mata terus gitu tindak ketelatenan. Nah, bersih semua. Itu perlu diperhatikan. Ini terus terang aja perawatnya di sini Mas Karyono ini bekerja sama istrinya. Nah, mulai dari pembersihan sampai untuk tujuh anak-anak itu Mas Karyono semua. Nanti tinggal setor ke saya di posisi pemasteran. Jadi kalau sudah mulai trotol, mulai mau mabung, mau ganti bulu, itu dilarikan ke tempat saya. Di tempat saya untuk pemasteran ya, jadi gitu ya. Yang penting saya ikhlas dengan adanya ini. Saya jarang kesini, saya hanya lihat diupdate aja dari Mas Karyono. Ya maka kondisinya seperti ini yang setrum netes 3, yang varigasi netes 3 gitu ya. Udah gitu aja ya. Terus sekarang sudah jadi sekian untuk perempuannya, sudah sekian yang lepas trotol mau kita masukin di kandang, itu hanya update seperti itu aja. Dan baru kali ini saya ke kandang sini setelah sampean ke sini. Jadi para media Mas Denny, Mas ya ini telat tapi ini kurang ajar gitu ya. Jadi intinya rahasianya cuma kebersihan gitu Pak ya. Telaten Pasti ya. Telaten. Dan memang benar-benar harus disayangi lah. Kalau kan ini loh, gini loh. Kadang gini, ini nggak jodoh-jodoh dipindah jodoh di kancah nih. Kalau informasinya dari Jakarta sih seperti itu. Dan himbauan lagi buat para kicomania, dengan adanya hal-hal yang seperti ini itu suatu istilahnya itu gambaran bahwa hidup di burung itu, biarpun saya sendiri hanya sebagai ini aja ya, istilahnya itu penghobi ya, tapi di sisi lain saya bisa bermanfaat untuk
yang lainnya, orang-orang terdekat saya, orang-orang yang ikut saya, jadi bermanfaat. Yang itu yang paling penting. Kalau untuk masalah kita nanti mau gimana trading ini nantinya itu gimana, itu apa kata Allah aja, besok-besoknya gimana. Iya, berjalan dulu aja. Kalau masalah yang paling terpenting ya itu tadi, dalam hal ini kita sampaikan lagi ya, kita sekarang ini berada di posisi kondisi yang kurang kondusif ya. Jadi saya senang dengan posisi jenengan-jenengan dulu para media, karena posisi di kantangan tutup ya, tidak ada yang buka. Jenengan punya kreatif seperti ini. Kalau menurut saya, ini sebuah masukan yang positif, kreativitas yang positif. Karena apa? Kalian masih bisa berkarya. Jadi kalian tidak vakum. Kalian tidak hanya ngedumel, boleh istilahnya ngersulo ambek awake dhewe. Ati kon ngersulo ambek awake dhewe berarti gak pernah bersyukur. Makanya kayak awakmu bersyukur ae kon iku. Iya kan, iya kan? Jadi kita cari kreativitas kita. Gimana? Bagaimanapun juga di dunia ini kita butuh hidup. Butuh hidup. Gimana caranya hidup? Kita cari hidup. Ya, kita harus kreatif. Itu aja. Mungkin ini salam terakhir dari Nenwanwan. Semoga wabah COVID-19 ini segera diangkat sama Allah, karena bagaimanapun juga yang menciptakan COVID-19 adalah Allah, dan yang akan mengangkat pastinya Allah. Kita bersabar, kita harus bertabah dan tetap bersyukur. Di balik ini semua pasti ada hikmahnya.